teman-teman. Di video pembelajaran kali ini, kita akan menjelajahi berbagai cabang ilmu bumi dan antariksa. Mulai dari geologi yang mempelajari batuan dan struktur bumi, meteorologi yang mempelajari atmosfer bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya seperti cuaca dan iklim, oseanografi yang mempelajari berbagai aspek dari laut dan samudera, hingga astronomi yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi. Kalau begitu tunggu apa lagi yuk? Kita cari tahu lebih banyak mengenai ilmu bumi dan antariksa. Pertama, kita akan membahas mengenai ilmu geologi. Kata geologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ge yang berarti bumi dan logos yang artinya alasan atau ilmu. Sehingga dapat dikatakan ilmu geologi adalah ilmu sains yang mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Dalam ilmu geologi terdapat beberapa tokoh terkemuka seperti Robert Hooke, Nicholas Steno, Abraham O'Neill, Georges Cuvier, Nicholas Desmarais, hingga James Hutton. Ilmu geologi ini mempunyai ruang lingkup yang luas, di dalamnya terdapat kajian-kajian yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri di antaranya yaitu: pertama, mineralogi yang mempelajari mineral, termasuk komposisi, struktur kristal, sifat fisik, dan proses pembentukannya. Kedua, petrologi yang mempelajari batuan, termasuk asal-usul, komposisi, struktur, dan proses pembentukannya. Ketiga, stratigrafi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan strata dan hubungan temporal serta spasialnya. Keempat, tektonik yang mempelajari struktur dan pergerakan lempeng-lempeng di permukaan bumi. Kelima, geologi struktur yang mempelajari bentuk, susunan, dan proses pembentukan struktur batuan di dalam kerak bumi. Keenam, paleontologi yang mempelajari fosil untuk memahami kehidupan purba di bumi, termasuk evolusi organisme, interaksi ekosistem, dan perubahan lingkungan sepanjang sejarah geologi. Dan yang terakhir, geologi ekonomi yang mempelajari distribusi, penambangan, dan penggunaan sumber daya geologi yang bernilai ekonomi, seperti mineral, logam, dan bahan bakar fosil. Sehingga ilmu geologi memiliki lingkup kerja geolog sangatlah luas dan meliputi banyak sub-bidang yang cukup kompleks. Dari sub-bidang tersebut, geolog harus memahami cara kerja sistem bumi yang kompleks serta memperhatikan aspek kausalitas yang terjadi di dalamnya. Yang kedua yaitu ilmu meteorologi. Meteorologi berasal dari bahasa Yunani yaitu meteoros yang berarti benda yang ada di dalam udara dan logos yang artinya ilmu atau kajian. Sehingga meteorologi artinya ilmu yang mempelajari proses gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer terutama pada lapisan bawah yaitu troposfer. Ilmu meteorologi memiliki beberapa tokoh penting yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangannya, yaitu seperti Aristoteles, John Dalton, Galileo Galilei, Alfred Wegener. Ilmu meteorologi ini memiliki beberapa unsur-unsur yang dikaji di dalamnya antara lain suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, angin, dan awan. Dan untuk cara kerja ilmu meteorologi ini secara umum yaitu pengamatan cuaca, penggunaan alat pengukur cuaca, analisis data, ramalan cuaca, serta aplikasinya dalam bidang lain. Yang ketiga yaitu ilmu oseanografi. Oseanografi berasal dari kata Yunani oceanus yang berarti samudra dan graphos yang berarti urayan. Sehingga oseanografi merupakan studi ilmiah tentang lautan, dan tujuan utama dalam mempelajari oseanografi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan sistematik tentang lautan. Ilmu oseanografi memiliki beberapa tokoh penting telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu oseanografi seperti Antoine Lavoisier, Olaf Bergman, Joseph Louis Galasset, Alexander Marset, dan Sir John Murray. Dalam ilmu oseanografi, terdapat beberapa jenis cabang ilmu yang mempelajari unsur-unsur yang berbeda-beda yaitu antara lain oseanografi fisika, oseanografi biologi, oseanografi kimia, dan oseanografi geologi. Sehingga ilmu oseanografi ini memiliki ruang lingkup yang luas serta harus memahami cara kerjanya yang kompleks. Yang keempat yaitu ilmu astronomi.
Kata astronomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu astro yang artinya bintang dan nomia yang artinya ilmu. Sehingga astronomi ialah ilmu yang mempelajari benda-benda antariksa secara umum dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Astronomi adalah salah satu ilmu tertua yang berkembang sejak peradaban kuno, namun tidak ada satu orang yang dapat dikatakan sebagai penemu astronomi karena ilmu ini berkembang secara bertahap melalui banyak peradaban. Namun ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam mengembangkan astronomi, yaitu seperti Claudius Ptolemeus, Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, dan Abu Rayhan al-Biruni. Dalam ilmu astronomi, terdapat beberapa unsur-unsur yang dikaji di dalamnya, diantaranya yaitu: pertama, astrofisika yang mempelajari sifat fisik bintang, galaksi, nebula, dan objek-objek langit lainnya. Kedua, kosmologi yang merupakan studi tentang asal-usul, struktur, evolusi, dan nasib akhir alam semesta secara keseluruhan. Ketiga, astronomi observasional yang mencakup pengamatan dan studi langsung tentang benda-benda langit menggunakan alat-alat observasi seperti teleskop optik, teleskop radio, dan satelit observasi angkasa. Keempat, astrometri yang mempelajari pergerakan, posisi, dan ukuran objek-objek langit. Kelima, planetologi merupakan studi tentang planet, bulan, dan objek-objek lain di dalam tata surya. Keenam, astrobiologi yang mencakup penelitian tentang kondisi yang memungkinkan kehidupan, pencarian tanda-tanda kehidupan di planet lain, dan konsep eksobiologi. Ketujuh, astrogeologi yang mempelajari struktur, evolusi, dan komposisi permukaan planet dan benda langit lainnya di luar bumi. Dan untuk cara kerja ilmu astronomi ini yaitu bisa menggunakan peralatan berbasis darat, seperti teleskop optik, dan berbasis ruang angkasa, seperti teleskop luar angkasa Hubble. Kemudian mengamati fenomena angkasa secara langsung melalui wahana-wahana antariksa, mengumpulkan sampel dari luar angkasa untuk dipelajari dan diteliti di bumi, dan juga menggunakan detektor-detektor gelombang gravitasional untuk mengumpulkan data tentang benda-benda rapat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cabang-cabang IBA dan antariksa. Gimana? Sudah paham kan? Kalau masih bingung, tonton lagi videonya ya. Sampai jumpa lagi.